اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Rasanya bahagia betul Ustaz saat bisa bertemu dengan saudara-saudara kita yang pernah bersama-sama beribadah. Ada Ibu Sapura, Bu Haji Sapura. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Ada Dr. Penny, ada Ibu Haji Asna. Ketua kita Bapak Haji Ruli. Dan jamaah yang lain yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Tapi saya bahagia ketika Allah berikan kita kesempatan untuk bertatap muka kembali melalui pengajian Sumaidi kita. Mudah-mudahan semua yang ikut serta dan saudara-saudara kita yang belum sempat ikut serta, mudah-mudahan Allah sehatkan kita. Allah sehatkan anak-anak kita. Allah jaga kita. Allah terus memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk terus menjalankan perintah-perintah Allah. Sekaligus kita meminta dan memohon Allah juga berikan kita kekuatan untuk kuat meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita semuanya, cucu-cucu kita, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dia akan berada di garda-garda terdepan, mengisi-ngisi pos yang dibutuhkan oleh bangsa dan negeri kita tercinta Republik Indonesia. Kalaupun mereka anak-anak kita nanti jadi pemimpin, jadi pejabat, maka kita berharap mereka adalah pemimpin yang beriman dan bertakwa. Pejabat yang beriman dan bertakwa. Sampai akhirnya Allah jadikan negeri yang sama-sama kita cintai. Yang merdeka atas jeripayah pejuang-pejuang kita. Bukan hanya berkorban harta, tapi sampai berkorban jiwa dan raga mereka. Kita berharap nanti negeri kita tercinta akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan saat ini untuk membahas masalah ibadah. Ibadah yang menjadi ibadah pertama yang dihisap oleh Allah sebelum ibadah-ibadah yang lain. Jadi sholat ini adalah ibadah pertama yang dihisap oleh Allah sebelum Allah menghisap ibadah-ibadah kita yang lainnya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-shalah. Dari sekian ibadah yang kita kerjakan saat kita berada di dunia ini, saudara-saudaraku, sahabat, maka sholat adalah ibadah yang pertama akan dikoreksi Allah. Iza soluhat soluha sairul amal. Ketika sholat kita dikoreksi, dihisap oleh Allah, sholat kita ternyata baik, maka amal-amal yang lainnya pun, kata Rasul, ikut baik. Wa iza fasadat, jika sholatnya itu buruk, ya, jika sholatnya itu buruk, fasada sairul amal, maka amal-amal yang lainnya pun ikut buruk. Contohnya ketika kita umroh, kita berhaji, kita kumpulkan uang, biaya sudah ada. Setelah sampai di Madinah, apa yang kita kerjakan? Ibadah yang sering kita kerjakan di Madinah, sholat. Ayo. Sesampai di Mekah, kita mengerjakan umroh sekali. Kalau kita kuat, bisa jadi 2 kali Ustaz Muhammadiyah. Tapi lebih banyak yang kita kerjakan di Mekah apa? Sholat berjamaah. Sehingga Nabi benar mengatakan jika sholat kita baik, maka baiklah amal yang lainnya.
Jika sholat kita buruk, maka buruklah amal kita yang lainnya. Bahkan Nabi sampai-sampai mengatakan, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha, siapa yang mendirikannya? Kita, anak kita, kita yang di rumah, yang di masjid, yang di kantor, yang di rumah sakit. Ketika datang panggilan, hayya 'alas shalah, ayo sholat. Hayya 'alal falah, ayo rebut kemenangan. Maka anak-anak kita tahu bahwa tidak ada kemenangan kecuali dengan mengerjakan sholat. Akhirnya di rumah, di masjid, di kantor, di rumah sakit, di kampus, aktivitas semuanya berhenti. Yang lain kecil, yang besar adalah Allah. Allahu Akbar. Jika ini terjadi dan dilakukan oleh orang-orang yang mengaku menjadi orang yang beriman, mengaku sebagai umatnya Rasulullah, umat yang mulia, yang pertama masuk surga dibandingkan umat-umat yang lain. Jika ini dilakukan, sholat diutamakan, sholat dinomorsatukan. Saya yakin negeri kita ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anak-anak kita apapun tugasnya, mau dokter, mau TNI, mau Polri, mau pengusaha, mau pedagang, jika dia benar mengerjakan sholatnya, saya yakin, insya Allah, bukan hanya bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Dan oleh sebab itu, pembahasan sholat khusyuk ini penting sekali dibahas, karena sholat yang khusyuk ini itu bisa dijadikan sebagai penolong kita. Kalau sholat tidak khusyuk, bagaimana sholat itu bisa menjadi penolong kita? Ya, ada dua penolong, ada dua yang bisa kita jadikan sebagai penolong kita. Bukan berarti kawan tidak bisa menolong. Iya, kalau kawan itu lagi dalam keadaan kuat. Kalau kawan dalam keadaan lemah, dia tidak punya. Pejabat, iya kalau dia lagi sedang menjabat, tapi ketika jabatannya sudah tidak ada, nggak bisa lagi. Maka ada yang bisa menolong kita selama hayat kita. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Allah berikan informasi kepada kita bahwa ada dua hal yang bisa kita jadikan menjadi penolong kita. Dalam keadaan susah dan sulit, maka dua hal ini menjadi penolong kita. Allah memberikan ini sebagai wasilah, sebagai sarana. Agar kita itu ketika menghadapi sesuatu, mendapatkan pertolongan. Nah, dua hal bisa menjadi penolong kita. Dalam surah Al-Baqarah, Allah berikan informasi yang bisa menjadi penolong kita adalah sabar dan sholat. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Bayangkan, begitu dekatnya Allah kepada kita, sampai Allah tuh panggil kita, ya ayyuhallazina amanu. Itu karena kita tuh dekat sekali sama Allah. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sholat yang bagaimana yang bisa menjadi penolong kita? Ketika kita menghadapi kesulitan, maka Allah siapkan jalan keluar. Sholat yang bagaimana ketika kita membutuhkan bantuan Allah, saat kita seakan-akan tidak punya kekuatan lagi, seperti Nabi Zakaria. Usia sudah tua. Istri disebut mandul. Usia sudah tua. Istri disebut mandul. Bahkan Nabi Zakaria mengatakan, wamro'ati akhir. Nah, istriku itu mandul. Tapi Allah ceritakan tentang kekuatan sholat. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habni min ladunka zurriyatan tayyibah. Innaka
إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائما يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. Allah abadikan kisah ini supaya kita tahu ketika Nabi Zakaria yang sudah tua, bahkan Zakaria sendiri mengatakan, istri saya mandul, bagaimana saya bisa punya anak? Tetapi ketika Nabi Zakaria benar-benar mengerjakan perintah Allah, fanadatul malaikatu wa huwa yusalli fil mihrab. Zakaria yusalli. Apa arti yusalli? Shalla yusalli, dia sholat. Dia sholat. Terus dia mengerjakan sholat. Sampai akhirnya dijadikan waktu malamnya untuk bermesraan dengan Allah. Kalau kita tahajud, maka akhirnya yang Allah katakan, ista'inu bis sabri was shalah. Jadikan sabar itu dan sholatmu menjadi penolong. Dan saat itu ternyata sholatnya Nabi Zakaria benar-benar menjadi penolong. Yang tidak mungkin menurut kita, mungkin menurut dokter. Orang sudah tua, isi mandul, tidak bakal punya keturunan. Tapi ternyata Allah berikan keturunan kepada Nabi Zakaria. Diberikanlah nama Yahya. Akhirnya menjadi sayyid, menjadi pemimpin. Yahya akhirnya menjadi sayyidan. Apa sayyid? Pemimpin. Menjadi pemimpin. Wahasuron. Menjadi orang yang menjaga dari hal-hal yang diharamkan Allah. Wa nabiyan. Bahkan anaknya akhirnya menjadi seorang nabi. Bahkan anaknya Nabi Zakaria termasuk golongan orang-orang yang soleh. Sholat begitu hebat, bisa menjadi penolong. Sholat yang bagaimana, sahabat? Kita kan sering sholat. Ya, kita ini sering sholat. Sholat yang bagaimana? Ternyata sholat yang khusyuk.